Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Di video kali ini saya akan memberikan materi pembelajaran khusus kelas 4 pada tema 6 cita-citaku, subtema 1 aku dan cita-citaku, pembelajaran 1. Anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita membaca doa bersama-sama. Sebelum belajar. Assalamualaikum kawan-kawanku. Kita belajar yuk, agar kita menjadi anak yang pintar. Jangan lupa, kita berdoa dulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Di pembelajaran 1 ini, saya akan membahas tentang muatan pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu menggali isi dan amanat puisi yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. Kemudian, muatan pembelajaran IPA yaitu membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup serta mengaitkannya dengan upaya pelestariannya. Nah, selanjutnya kalian pasti sudah mengetahui yang dikatakan puisi. Puisi merupakan sebuah karya sastra yang berisi curahan perasaan penyair tentang apa yang dirasakan, dilihat dan dipikirkan dengan menggunakan kata-kata. Penyair itu artinya pengarang puisi. Sebelum kita masuk puisi, minimal kita harus mengetahui dulu tentang teori puisi ini. Puisi memiliki beberapa ciri, yaitu penulisannya terdiri dari bait yang di dalamnya berisi baris-baris. Banyak menggunakan gaya bahasa atau majas yang bermakna kiasan. Kemudian terikat oleh persajakan rima dan irama. Sekarang kalian perhatikan, di situ ada puisi yang berjudul Cita-citaku. Kita baca ya. Anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis terdepan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Nah, setiap baris tadi itu disebut dengan baris puisi. Jadi, baris puisi di situ ada 4 baris. 4 baris puisi yang sudah dibacakan tadi, itulah yang disebut dengan bait puisi. Jadi, puisi yang sudah dibacakan tadi ada 1 bait terdiri dari 4 baris. Selanjutnya ada tugas buat kalian untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Di situ ada beberapa baris puisi yang sudah dipisahkan. Susunlah baris-baris puisi ini menjadi bait puisi. Kemudian dituliskan di tempat yang disediakan. Di situ sudah ada baris puisi. Ku ingin membalas jasamu. Guru selalu membimbingku. Sungguh berjasa guruku. Guru mengajakku untuk maju. Nah, dari baris-baris puisi yang sudah dibacakan tadi,
kalian mempunyai tugas menyusun puisi tersebut menjadi bait puisi. Cukup ya untuk bahasa Indonesia tentang puisi. Kalian bisa mengerjakannya. Oke, sekarang kita lanjut ke muatan pembelajaran IPA. Di sini kita akan membahas atau mengamati siklus makhluk hidup. Yang pertama, semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan membentuk sebuah siklus hidup atau daur hidup. Yang ketiga, hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya disebut metamorfosis. Yang keempat, hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapan pertumbuhan dan perkembangan disebut metamorfosis sempurna. Yang kelima, hewan yang mengalami perubahan bentuk hanya pada tahap tumbuh kembangnya disebut metamorfosis tidak sempurna. Contohnya, hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah kucing dan ayam. Nah, di sini contohnya kucing. Kucing juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah perubahan bentuk tubuh karena adanya pertambahan tinggi dan bobot tubuh. Sedangkan perkembangan adalah proses pematangan fungsi alat tumbuh seperti alat perkembangbiakan, kemampuan gerak, kemampuan berbicara, dan kemampuan berpikir. Coba kalian sebutkan perubahan-perubahan yang terjadi pada anak kucing tersebut, mulai dari anak kucing hingga menjadi kucing dewasa. Nah, kalian perhatikan di situ ada anak kucing, kucing muda, dan kucing dewasa. Nah, itulah siklus hidup kucing. Sekarang kalian perhatikan di situ ada latihan berhubungan tentang siklus makhluk hidup. Kalian bisa memperhatikan tabel tersebut. Nanti kalian tuliskan urutan siklus hidup hewan seperti di bawah ini. Nah, yang pertama di situ sudah ada contohnya ya. Di situ ada nama hewan dan siklus hidupnya, yaitu ayam. Di situ kita kasih contoh ayam. Ayam itu siklus hidupnya dari telur. Kemudian telurnya menetas menjadi anak ayam. Anak ayam tumbuh dan berkembang menjadi ayam dewasa. Nah, setelah ayam dewasa tadi, kemudian dia bisa bertelur lagi. Kemudian telurnya menetas menjadi anak ayam dan seterusnya ayam dewasa. Itu contoh siklus hidup pada ayam. Sekarang kalian lanjutkan untuk sapi, kemudian kupu-kupu, dan kemudian belalang, dan kemudian kura-kura. Di situ kalian urutkan siklus hidup pada hewan tersebut. Demikian pembelajaran kita hari ini. Tema 6, subtema 1, pembelajaran 1 sudah selesai. Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.